Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Menu, ya. Alhamdulillah, baik lagi Pak ya. Yang kedua, hari ini yang kedua. Hari ini kita punya dua season, Dua yang season. tadi sama PSI, sekarang kita sama seorang guru luar negeri. Luar negeri lagi. Sama seperti kita. Sama seperti luar negeri ya. Coba, Kadang siapa ini Pak? kalau guru negeri kan ada tanggal muda, ada tanggal tua. Ini Kalau kita kan nggak ada tanggal kayaknya. Nggak ada tanggal, Semua saya. Los flat gitu, semua. datar gitu. kan luar negeri Pak. Luar negeri. Jadi Ya, nggak hari ada ini dengan kita tanggal. datangkan Siapa ini Pak? Siapa ini? Coba Pak. dilihat ini. Oh, selamat datang Pak Amin. Selamat datang Pak Amin. Tepuk tangan Ren. Tepuk tangan sih Ren. Ini Pak Amin ini Pak. Ya, Gini Pak Amin. Pak Aminullah, guru di MTS Ma'arif Ambulu, sama-sama seperti kita. Nggih Pak Amin nggih. Betul, guru luar negeri. Guru luar negeri. Nah, ini tadi sebutannya sendiri Pak, kan guru luar negeri. Luar negeri ya. Nah, Tapi alangkah lebih baiknya kita tahu dong gimana profilnya Pak Amin sampai geng. kecil sehingga hari ini jadi guru di MTS seperti apa. Nah, oke, monggo Pak Amin. Nah, Terima kasih Pak Solkan sama Mas Wafi ini. Ini long time no see nih, tidak pernah ketemu. Lama mulai pandemi ini Pak ya. takjak ngopi sulit jadwalnya ada karena nakalnya mungkin ya. Oke, gitu. Betul. Jadi suatu kehormatan saya diundang di podcastnya Bincang Menu ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat kan gitu. Amin. Pak. Amin, tujuannya gitu Pak, berbagi Tujuannya. informasi. Asli dari Kraton Wonoasri. Katron Wonoasri, Iya. beda kecamatan berarti. Oke. Jadi desa yang sering terkenal dengan banjirnya, Pak. Banjir. Betul. Kraton Datang tapi Wonoasri. keterkenaan alhamdulillah banjir kemarin Bu Khofifah datang ya. Iya, Kemarin malah dapat berkah banjir. Nah, Alhamdulillah, Bu Afifah, Bu Menteri siapa lagi? Menteri tuh? datang, Bu Risma. Bu Risma. Bu Risma datang gitu loh. Pak, Wah, ada kemarin masuk nanti. di Buka apa? Di Watullah itu. oh, ritual itu Pak. Karena ritual. Oke, Pak Amin lanjut. Oke, saya dulu waktu kecil di Kota Blater, Pak. Kota Blater PTP. Ya, waktu itu saya di SD Curah Nongko 2. MTS-nya baru sekolah di luar negeri itu tadi, di MTS Ma'arif. Oh iya, luar negeri. Iya. Sama beda tahun aja dengan saya gitu. Di MTS Ma'arif Ambulu, lulus setelah di MTS Ma'arif Ambulu, saya di MA Ma'arif Ambulu, luar negeri juga. Pak. Luar negeri. juga. Setelah Berdamping. dari MA Universitas Islam Jember, luar negeri juga. Pak. Luar negeri juga, luar negeri sampai Alhamdulillah. istiqomah di luar negeri. Di luar negeri. Sekarang ngajarnya juga di luar negeri. juga. Luar negeri juga. Itu Pak, untuk awal masuk di MTS itu Tahun tahun berapa? berapa? Saya masuk di MTS itu tahun 2009. Pak. Ya, 9. Jadi saya lulus SMA itu 2009, waktu itu langsung diminta. diminta waktu itu bahasanya, disuruh jadi TU. Nah, Oke. waktu itu kan TU. 2009 itu saya daftar ya sebagai formalitas pendaftaran, terus langsung gabung di MTS Ma'arif Ambulu 2009, jadi TU waktu itu masih masuk siang kan. Masuk siang. Nah setelah itu tahun kedua, tahun 2010 kalau nggak salah, itu saya dipasarai sama Pak Haji Nur Hamim, Nggih. itu untuk megang pramuka. Iya. Nah kebetulan waktu itu Pak Solkan ini Sakit itu ya. sakit kalau nggak salah Pak. Nggih. Pas momennya gitu. Gitu. Karena waktu itu juga saya punya target juga di MTS kalau 5 tahun sudah jalan kok masih progresnya nggak begitu besar, saya sama Pak Faizin waktu itu target harus mundur memang seperti itu. Kebetulan memang momennya ada sakit juga gitu. Nah, Pas itu Pak Amin masuk sebagai tenaga muda, tenaganya bensinnya masih kuat-kuatnya, karbunya masih bagus gitu. sampai terkenal sampai sekarang ini Pak ya. Itu. Alhamdulillah seperti Dan itu. Itu juga berkat Pak Solkan juga. Ya, Ya. oke. Kan saling berhubungan. Alhamdulillah istri Tahun- saya juga lulusan sana. Ini curhat Nggak salah, istrinya Mas Wafi ini angkatan pertama. Pak. Waduh, istri. Istri itunya. Ternyata gitu. Oh iya. Selanjutnya Pak Amin, kita kan hari ini kemarin 2 tahun kita kan dicoba oleh corona. Ini. Bagi guru-guru yang punya pendapatan yang pasti, bukan kita ngomong negeri dan luar negeri, tapi yang pasti, Pasti, ya. pasti itu pasti ya nggak begitu ngefek. Cuma ngefeknya mungkin ketika disuruh ngajar daring sama luring gitu aja. Gitu ya. Iya. Nah, sehingga luring sama daring berdua ya offline gitu aja ya. Oke, Kalau suruh betul. ngajar online sama offline aja. Kalau kita yang dari luar negeri ya sangat berasa gitu kan. Betul. Terus lihat kan jenengan ketika ngadepi seperti itu gimana Pak Amin? Waktu itu Pak. Jadi, 2 tahun ya Dua sama ya. tahun. Ini sama ini Pak. ketika kita ngobrol masalah pandemi ini sebetulnya kita itu termasuk
kaum yang alhamdulillah tidak ikut rombongan, Pak. Rombongan waktu itu kan ya. Waktu Juli, waktu itu Juli kan mungkin jenengan juga paham bahwa di sekeliling kita banyak sekali rombongan yang setiap hari waktu itu kan ya, setiap hari gitu. dan itu rata kan, alhamdulillah. Kalau pergi haji kan enak Pak Haji. Nah, ya, alhamdulillah kita selamat dari rombongan itu. Bukan selamat, bukan jatahnya. Nek selamat seolah-olah itu. Jadi waktu itu kalau ngomong kiat-kiat bertahan hidup, sebetulnya saya sama istri Pak kena itu. Kena juga. Sangat lah. Karena ya memang waktu itu rata ya. Cuman mungkin ya karena belum takdirnya meninggal saja, alhamdulillah bisa duduk di sini hari ini. Saya mungkin juga kena, tapi nggak pernah periksa. Kalau masalah kena mungkin sama juga kena Pak. Soalnya waktu itu istri saya hamil muda, waktu itu mulai awal itu ada pandemi itu istri saya hamil. Berarti anak jenengan angkatan corona. Oh anak betul Pak, angkatan corona. Alumni corona. Saya nikah langsung 1 bulan ya pandemi itu. Enggak Pak, saya nikah langsung ganti hari gitu ya? Ganti lockdown langsung Pak. 16 nikah, 19 lockdown. Rencana saya cuti hari Senin itu nggak masuk Pak. Ternyata nggak masuk sampai 2 tahun akhirnya Pak. Alhamdulillah ya. Berimbas pada pendapatan juga ya? Yo sangat Pak. Sampai jadi anak saya itu Pak. Alhamdulillah jadi Pak. Alhamdulillah. Gara-gara corona juga. Angkrem kok jadi. Gara-gara disuruh di rumah terus itu. Nah, kiatnya itu bagaimana Pak itu waktu ngatasi itu Pak? Jadi waktu itu karena saya di Jember waktu itu Pak, di Jember itu lumayan mencekam waktu itu. Mencekam dalam arti lampu-lampu waktu itu juga dimatikan ketika malam nggih. Terus juga beberapa rute, beberapa jalan itu juga ditutup. Siang itu juga ditutup toko-toko yang di Tanjung itu karena saya lihat sendiri waktu itu. Dan ya alhamdulillah karena pandemi itu akhirnya kita bisa merasakan bagaimana ketika kita di rumah ternyata tidak membahayakan warga sekitar. Dan waktu itu yang saya lakukan terutama sama istri, karena waktu itu istri juga kena dan istri kan kebetulan kan ngelesi Pak. Jadi les privat itu. Akhirnya istri les online dan saya waktu itu karena jualan madu Pak ya. Nah, bertahan hidupnya saya ya karena madu saya waktu itu stok banyak, akhirnya madu kan dibutuhkan untuk imun. Iya. Akhirnya madu saya laris. Jadi alhamdulillah di situ saya Pak. Jadi madu itu saya satu hari bisa sampai 15 botol, bisa sampai 20 botol. Waktu itu. Madu, ya karena dibutuhkan untuk imun tadi, ya daya tahan tubuh Pak. Kalau saya dulu Mas Rafi kena pertama corona, honornya dipotong tinggal separuh Pak. Iya. Ngomong curhat tinggal separuh. Saya mikir sama istri saya masih penuh karena finansial sekolahnya mungkin lebih kuat gitu ketimbang sekolah madrasah kita hari ini. Bode yo, kita kabeh. Akhirnya punya ide juga. Dodolan sate payu ya. Jadi memang gara-gara terpepet semua Pak ya, karena hibitan akhirnya pressing sana sini masuk juga. Kira harus bertahan loh ya Pak Amin, bertahan jualan madu sampai hari ini terus. Saya juga jualan sate juga bertahan Pak Amin, cuma 5 bulan ini karena ada sesuatu yang tidak bisa ditangani, itu masih off dulu. Rencananya bulan puasa ini kita lanjut lagi. Oh iya Pak, berarti waktu pressing itu juga apakah itu waktu pas sampean kepikiran antik itu tadi Pak? Ke channelnya jenengan punya channel antik itu Pak? Betul sekali. Jadi karena sudah di rumah saja dan tidak boleh kemana-mana, akhirnya waktu itu saya memikirkan bagaimana caranya tetap produktif walaupun di rumah. Akhirnya saya membuat channel Antik Jember itu tadi. Jadi jualan itu juga jalan, terus channel Antik Jember saya juga buat pertama kali waktu corona itu juga. Itu tahun ya corona itu juga 2019 itu. Itu ada channel Antik sampai sekarang ini Pak. Luar biasa Allah kalau ngasih sesuatu ya. Sisi lain kita itu susah, ternyata ada berkah-berkah lain yang timbul dari hal yang tidak kita pikirkan. Untuk Anit Pak, tanya lagi ya lanjut tentang Antik Pak. Itu jenengan ngedit sendiri atau dieditkan waktu pertama itu Pak? Jadi waktu itu sebetulnya saya membuat channel itu kan juga diajak teman kan. Diajak teman, terus saya disuruh buat channel, bukan disuruh buat channel antik, bukan waktu itu. Disuruh cari ide buat channel yang sekiranya pas dengan passion saya waktu itu.
Oh iya memang passion Iya. Pak ya. Jadi karena saya suka barang antik itu mulai dari SMA dulu. Iya. Akhirnya saya membuat channel Antik Jember. Kenapa kok Antik Jember? Saya namanya Antik Jember karena di Jember sendiri channel Antik Jember itu kan nggak ada. Satu itu. Yang kedua, saya kepinginnya ketika punya channel Antik Jember itu bisa mendokumentasikan orang-orang yang memang pakar-pakar di barang Bidangnya antik. itu ya, di bidangnya itu. Jadi poinnya sebetulnya saya lebih ke itu, mendokumentasikan orang-orang yang Bergerak di bidang itu gitu. dan belum punya channel juga. Belum punya Jadi channel juga. sama Mak itu ada bisa saling menghubungkan lah Pak, jadi Betul. jembatan itu tadi. Dan alhamdulillah ada beberapa teman saya yang saya juga jadikan narasumber juga Nggih. gara-gara channel Antik Jember, ya dia sampai ditelepon orang Surabaya, orang Jakarta, kan ketika diupload ya yang lihat kan banyak Pak. Banyak. Sampai ada salah satu video saya itu kan yang viewernya 18.000 lebih kan. Nggih. Jadi ya dia langsung tanya barang yang saya review waktu itu, ya langsung ke orangnya. Saya waktu itu nge-review jam dinding yang jadul, jam Ya, gandul. gantung ya. Gantung lah, Jam gandul itu. jam Junghan atau apa itu. Iya. Ya alhamdulillah lah. Jadi orangnya bisa terkenal dan barangnya bisa laku ya gara-gara channel itu. Itu enggak spesifik harus perabotan, harus Enggak. apa enggak. Contoh apa ya, genteng atau apa yang sekiranya Yang namanya antik itu berarti kan tidak harus barang jadul kan enggak. ya. Unik pun kan juga masuk kan, masuk kategori antik. Iya. Baru tahu saya. Iya, ya itu Pak ya. Baru tahu. Taunya antik itu kuno. Nah, iya. Nah, itu ngerti Berarti kuno. ada spesifikasi sendiri ya antik Betul. Kak, itu jadi ya. Iya. Jadi unik juga masuk antik. Termasuk Meskipun iya, usianya masih muda. betul. Oh gitu masuk Jadi antik seperti itu. Makanya lebih luas lah saya. Jadi nggak harus barang yang kuno harus masuk. Kurang literasi berarti. Iya, itu Pak itu tadi. Bacanya kurang. Nah, Dari dari antik itu ternyata kuno, umurnya tua. Nah, itu yang saya pahami juga seperti itu Pak. Makanya saya bilang kok antik itu harus itu. Ternyata enggak. Ya. Unik ini. Ini ada keunikan. Betul, ada keunikan, ada keanehan itu kan termasuk antik. antik gitu. Iya. Yang tidak sama dengan yang lain. Nah, Oh, gitu. Ada pembedanya lah ada ya. pembedanya. Jadi itu masuk. salah satunya efek corona, Pak. efek Efek. corona. Nah, itu katanya Pak ya. Ini kita tanya ya Pak. Nah, Bener katanya enggak? orangnya langsung. Katanya kok sampai bisa menghasilkan tempat tinggal, tanah atau dan lain-lain itu Pak. Itu motivasinya bagaimana itu Pak? Supaya kita Ceritanya juga itu, tahu nih ceritanya. Jadi enggak sekedar lek mari ngajar balik Nah, wis ngejip iya, nih kok motivasi. madrasah kan ada, Pak. Ininya motivasi buat saya Corona sebenarnya, Pak. pedot. Apalagi madrasah luar negeri Pak. ya. Luar negeri. Allah, luar biasa Iya. pedot pokoknya. Jadi memang kalau guru atau kerja di madrasah luar negeri itu memang harus nakal Pak. Tanda Nakal. kutip tapi ya. Nakal Iya, piye iya. gitu. Nakalnya Nakal piye Tanda gitu. kutip nakalnya itu harus kreatif. Kreatif, oh kreatif. Jadi memang harus ada yang menghasilkan di rumah. Iya, Karena kalau kita itu kan sebetulnya kan hampir rata-rata kalau di madrasah paling pol-polnya kan yang golek barokah itu Pak yang dicari. iya, iya. Sama seperti ya dawuhnya Mbah Mun itu ya. Betul, Seorang guru harus punya sampingan supaya tidak betul. terus-terus mengharap pemberian dari Mengharap madrasah. Iya. Memang betul hari ini kan? Betul. Nah. Kalau kita cari uang mungkin di perusahaan kan gitu. Iya. Dan kenapa sampai sekarang kita bertahan di madrasah? Ya karena mungkin itu tadi Pak. Karena ada barokah itu tadi. Dan saya percaya betul barokah. Percaya saya. Iya, makanya tadi Pak, ini kan jalur kita ke pertanyaan saya tadi. Kok sampai itu tadi katanya sudah beli mobil. Ya, alhamdulillah. Ya, katanya kok Udah beli sudah tanah. ya. Katanya Ada 2 tadi kompleknya ya katanya. istrinya daftar S3. Nah, itu. Guru madrasah gajinya berapa? Nah, Nah, gitu iya. loh. Kan harus nakal katanya. Coba kamu. Alhamdulillah. Ya, Jadi- enggak. Yaitu mungkin semua karena barokahnya dari madrasah itu tadi, barokahnya orang tua, barokahnya guru, Nggih. dan akhirnya kenakalannya itu tadi diridhoi kan gitu. Ini kenakalan yang diridhoi. Ojo muni dana kenakalan telah. Repot ini. Ini tadi kan kenakalannya sudah saya tanda kutip kan. Oh, iya, Jadi kenakalannya itu kita harus kreatif, Pak. Kreatif. Kita harus ya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan sesuai kemampuan kita, sesuai dengan mungkin keahlian kita, yaitu kita Iya, lakukan. Jadi alhamdulillah saya passionnya kan dagang. Nggih. Alhamdulillah nyonya itu juga seneng dagang. Jadi ketika saya ngambil barang, dagangan saya itu kan rata-rata rosokan, Pak. Oh gitu ya gitu. Kenapa saya rosokan? Ya, Karena antik barang itu bekas. Nah, Antik bekas. Karena barang bekas. Rosokan
yang mana rosokannya itu ya yang berkualitas, ciri khasnya itu. Jadi makanya saya dulu pernah ya gara-gara corona itu dulu ya HP, akhirnya saya namai Barbeku, barang bekas berkualitas. Akhirnya dari situ saya jualan, Pak. Saya jualan, ya alhamdulillah ya jual madu, jual kebutuhan rumah tangga, jual kebutuhan balita dan seterusnya. Akhirnya bisa menabung dan alhamdulillah bisa beli ya tanah waktu itu harganya tidak terlalu mahal, 42.500.000. Ya gara-gara ngumpulkan itu. Karena saya waktu itu hasil dari itu, Pak, hasil dari jualan itu memang saya khususkan, saya masukkan ke celengan. Iya, celengan khusus lah. Celengan Pak, khusus. intinya. Dan pernah saya hitung 1 bulan waktu itu dapat 5 juta lebih. Wow. Di luar dari sekolah. Barokah. Barokah tadi. Luar biasa Pak Amin. Waktu Jadi ini itu. contohnya seperti ini. Kalau kita, tapi perlu ditegaskan Pak Amin. Jangan, pasarnya dagang. Jangan-jangan Pak Amin ngajar sambil dagang. Muridnya dikasih tugas, Nah, terus itu. Pak Amin dagang. Nah itu jangan Pak Amin. Biar nggak salah paham ini. Kalau pahamnya salah repot kan. Iya. Salah paham. Gumelar itu tadi. Iya. Guru merangkap makelar ya Pak, repot. Monggo. Biar nggak salah Jadi- tafsir nanti. Jadi itu tadi kalau di swasta itu kan mungkin jam mengajarnya kan Fleksibel nggak gitu. mungkin sampai Full ya. full. Terus juga seminggu juga nggak mungkin sampai full. Nah waktu-waktu yang luang itu bisa kita manfaatkan untuk ya berdagang atau mungkin apa keahlian kita lah. Nggak harus berdagang, keahlian kita apa. Misalkan mungkin bisa ngelesi ya ngelesi. Nah kebetulan saya waktu itu dagang, nyonya kan ngelesi. Nah ngelesi itu ketika corona ya alhamdulillah Pak. Jadi murid istri saya itu ada yang dari Banyuwangi. Ya. Sekolahnya di SMA Petra Pak ya, Surabaya. Surabaya, Iya. luar biasa. Itu 1 kali les, nyonya itu pertemuan 1,5 jam itu 75.000. Wow. Macul sehari ya? Iya. lumayan. Itu 1 jam. 1,5 jam. 1 jam setengah. Itu online Pak ya? Online, tidak ketemu orangnya. Dan sampai sekarang Masih sambung? belum ketemu sama orangnya. Sambung. Sambung. Dan Terus tetap. itu hebatnya dunia digital juga. Iya sekarang. Karena corona. Nah, karena Barokah corona. lagi. Nah itu kan juga nggak dagang, tapi Iya. kan bisa kan. Bisa ya Pak. Bisa. Ya. Passionnya di situ. Jadi kalau guru madrasah memang begitu Pak. Kalau misalkan hanya satu sumber, aduh. Wassalam. Wassalam Pak. Wassalam. Wa Fu'ana wa Firlana juga. Raya mutu walayah ya. Orang mutu ora berbiaya akhirnya anak repot. Dan itu ya memang intinya kita teman-teman kita yang ngajar di madrasah luar negeri minimal bisa terinspirasi dari jenengan Pak Amin supaya tidak terus ketika ini ada rasa mengeluh, kata-kata mengeluh, nanti barokah kan hilang ya katanya Pak ya seperti Betul. itu. Nggih. Ya itu mungkin Pak Amin yang terakhir Pak pesan-pesannya mungkin dari Pak. iya Pak. Itu Pak yang jelas buat saya juga sangat bermanfaat Pak. Saya kan selaku masih beberapa tahun juga di dunia pendidikan, khususnya madrasah Pak nggih. Pesannya itu Pak, kesan buat teman-teman Kita dan kita teman-teman yang ini senasib sepenanggungan seperti, ini. Senasib sepenanggungan. Sekufu. Sekufu. Segufulan Jadi, nikah loh. apalagi kalau di madrasah itu kan sumbernya mungkin ya bos itu aja. Iya, Bos Kalau itu pun bos nggak boleh sudah- duduk-duduk. Nah, kalau bos sudah nggak cair kadang kan gajiannya juga ya ini kan, tertunda ya. tunda ya Pak. Iya. Betul. Bos juga nggak boleh. Tapi buat ya, Nah, ya itu seninya kalau di madrasah kan. seninya. Walaupun Asik, sudah tahu seperti itu kan kita nggak mau keluar. Nah, nggih. Harusnya kan. Harusnya ada lari, Nah, lari dari iya. Dari awal memang Pak ya harusnya. Jadi pesan saya kepada guru-guru madrasah yang lain, kepada teman-teman muda. Jadi apa yang ada pada diri kita, potensi yang kita miliki, misalkan kita keahliannya dagang, yaitu ditekuni. Jadi jangan gengsi. Kalau nuruti gengsi Pak ya, kalau kita mungkin mikirnya gengsi ya nggak makan. Kalau saya prinsipnya selagi halal, why not kan gitu. Makanya istri saya itu sekarang S3, ya tetap sampai sekarang kadang ketika ke pasar Gebang cari rosokan itu ya biasa. Karena kalau kita gengsi ya, gara-gara mungkin nuruti gaya hidup, karena teman mungkin passionnya teman begini, terus kita ikut-ikutan, ya nggak makan. Padahal yang menjamin kehidupan kita itu adalah kita sendiri, sendiri. khususnya kalau berkeluarga. Iya, iya. Itu pesan saya kepada teman-teman yang muda-muda ini, teman-teman yang muda ini, Ya mudah-mudahan jangan gengsi. Tua ya. Mulai sekarang apa yang ada potensi di diri panjenengan semua kembangkan sudah. apapun. Saya jualan madu itu mulai 2008 Pak, sampai sekarang.
saya Jadi pikir mulai- madu itu pas waktu pandemi. Waktu pandemi itu Boomingnya. saya panennya. Panennya itu ya. Oh. Karena orang butuh imun. Itu ya. Jadi madu itu Mulai dari 2008. SMA saya. Dari SMA apa ya? 2008. Mulai harga waktu itu satu botol 35.000. Sampai Sekarang 250.000 yang botol itu. asli kan dari hutan. Iya. Kualitasnya premium. Geng. Kalau madu-madu rasa ya nggak tahu Nah, gini lagi. ku. Rasa-rasa Sembilan- Kan madu. ada madu asli, ada asli madu. Asli Madu. madu. Rasa madu sama madu asli. Madu rasa. Beda lah. Madu rasa. Ini pakarnya loh ya. Iya. Oh. Madu asli. Tapi sama jangan coba-coba untuk memadu. lagi. Lagi. Ini pesan pribadi untuk Mas Wafi. Nakal itu tadi Pak. Nakal dan Tapi ujung. tidak Pak anu itu Pak. Oke. Tidak yang digariskan Terus ya itu tadi tadi Pak. pesan saya, kalau guru swasta harus nakal, tanda kutip itu tadi Pak. Kreatif ya. Intinya pasti kalau kita mau menggali Pak Wafi, menggali potensi kita pasti ada sisi-sisi yang Betul. kita miliki yang belum kita pahami. Ya itu perlu sharing, perlu Betul. ngomong dengan teman sehingga mungkin dengan adanya kita ini teman-teman sedikit membuka lah. Sekaligus mengingatkan juga. Apalagi sekarang Mas Olkan ya, sudah medianya seperti ini. Iya. Kita tinggal foto, kita posting, pasti ada yang minimal Komen. tanya kan gitu. Iya. Kalau dulu kan harus ke pasar. Sekarang tidak. Sekarang Berarti tidak. dulu jenengan ke pasar nih Pak ya? Ya, enggak, kalau dulu saya di Facebook, tapi kan waktu itu kan ada grup jual beli. Nah, sekarang ada marketplace itu saya juga agak Marketplace. berdampak, Pak. Karena apa? Karena personal ya, masing-masing orang itu bisa memfoto dengan barangnya sendiri, Oke. terus bisa memposting sendiri. Iya. Iya. Memang Terima harus- kasih harus Pak nakal itu Amin tadi, Pak, hari ya, ini. pelajaran. Intinya hari ini harus nakal. Harus Dalam nakal. kutip Nakal. kreatif. Kemudian Kopi dulu berarti. Om. Oh iya, Monggo. Tak baturi ya. Tak baturi bahasanya semrawut. Jadi ini gelasnya ini beriklan Pak. beriklan ini punya Mbak Bina Wina. Grafika. Ini alumni MTS juga ini. Dulu yang Alhamdulillah. buat ini. Nggih. Terima kasih Pak Amin. Hari ini bisa kita simpulkan bahwa kita yang ada di madrasah ini tak perlu berkecil hati, Iya. tak perlu merasa kekurangan. Yang penting kita mau bergerak, mau terus menggali diri. Nah, Insya Allah oke. barokah itu muncul ketika kita Betul. ada waktu selain mengajari kita. Amin. Semoga kita tetap dapat ridho Allah, Amin. berkah kita aja. Oke, ya itu saja untuk hari ini teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa like, komen dan Dan subscribe. terus juga share, jangan lupa ya. Jangan lupa. Tetap ya, jangan sampai takut bermimpi karena mimpi adalah kunci. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.